wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian soal uji kom atau UKK akuntansi versi Mayop untuk paket 3, yaitu perusahaan dagang dengan metode average, khususnya untuk PT Jaya Tama. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi Mayopnya. Ini adalah tampilan awal dari Mayop itu sendiri. Karena ceritanya kita nanti akan mengerjakan soal uji kom pada saat itu juga, jadi di menu utama ini kita pilih create ya. Next. Nah, di sini kita masukkan profil awal perusahaan. Oke, sebelum memasukkan kita lihat dulu soal uji kom paket 3-nya. Nah, ini sudah ada. Kita lihat perusahaannya. Nah, ada di sini nama perusahaan, alamat, nomor telepon, faksimil, email, address, kita masukkan ke sini ya. Oke. Nama perusahaannya PT Jaya Tama. Untuk serial number ini boleh dikosongkan. Company number ya. Kita lihat apakah di soal ada informasinya. Jika tidak ada informasinya, kita skip saja. Kita sesuaikan dengan soalnya saja. Oke, tidak ada. Berarti kita langsung ke VAT number. Tidak ada ya. Oke, berarti kita skip ke address atau alamat. Di sini alamatnya Jalan Ki Hajar Dewantoro. Ini kita masukkan. Nomor 114 Jakarta Pusat. Oke, kita masukkan nomor telepon 021 290 680. Fax number 20880. Email addressnya jayautama@gmail.com. Sudah, kita pilih next. Nah, ini diisi sesuai soal. Current financial year-nya kita lihat ini soal tahun berapa. Kita bisa lihatnya di mana? Di neraca saldonya, atau di sini juga sudah ada. Nah, di kebijakan akuntansi. Periode akuntansinya 1 Januari sampai 31 Desember. Tahunnya di neraca saldonya kita lihat ya. Ke bawah. Nah, ini. Oke, ini neraca saldo bulan apa? Tahun 2021. Nah, kita masukkan di sini tahunnya 2021, last month-nya tetap Desember karena periode akuntansi itu mulai dari Januari sampai Desember. Conversion month-nya ini diisi dengan bulan terjadinya transaksi di soal. Nah, kita lihat di soal transaksi. Nah, ini salah satu contoh soalnya. Transaksinya terjadi di bulan 12, berarti Desember. Maka di sini conversion month-nya kita pilih Desember saja. Anggaplah pencatatannya dikonversi pada bulan Desember ya, dikonversi dari manual ke Mayopnya. Number of accounting period. Jika di soalnya kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian, maka pilih yang 13. Jika tidak, 12. Nah, kebetulan ini di soalnya itu kita disuruh membuat jurnal penyesuaian, berarti kita pilihnya 13 ya. Oke, kalau sudah next. Nah, akan apa seperti ini. Meskipun tadi kita conversion month-nya dipilih Desember, tapi tetap financial year-nya mulai dari Januari sampai Desember 2021 ya. Oke, pilih next. Nah, di pilihannya ini kita pilih yang ketiga. I would like to build my own account list once I begin using. Nah, karena kita kan ceritanya mengerjakan soal uji kom, jadi saat itu juga kita mengerjakan dari awal, dari input data awal sampai yang terakhir. Nah, tidak ada mengimport
mengimport, jadi pilih yang ketiga saja. Jadi kita ingin membuat akun-akun kita sendiri. Oke, pilih next. Nah, ini kita bisa menyimpan file di folder yang kita inginkan. Misalkan di sini saya mau simpan di folder lokalis ya, lokalis yang ini saja, PT Jayatama praktek. Oke, sudah, kita pilih next. Nah, pilih yang command center, tampilan utama Mayop. Oke, ini adalah tampilan utama Mayop. Nah, sekarang kita langsung kerjakan soalnya ya. Kita perkecil dulu. Oke, nah sebelum kita mulai mengerjakan soal, sekira kita baca dulu kebijakan akuntansi dari PT Jayatama gitu ya. Kita lihat di kebijakan akuntansinya. Masuk ke yang pembelian langsung. Nah, di sini dikatakan bahwa setiap pembelian akan diperhitungkan VAT in 10%. Kemudian termin pembayarannya 3/15 N45, artinya mendapatkan potongan 3% jika dibayar kurang dari 15 hari setelah terjadinya transaksi atau tanggal di faktur, sedangkan jangka waktu atau jatuh tempo pelunasannya adalah 45 hari. Oke, denda keterlambatan utang adalah 1%. Pengeluaran kas di atas 2 juta dibayar pakai cek, dan di bawah 2 juta pakai kas kecil. Sistemnya dan tidak tetap. Oke. Penjualan diperhitungkan VAT out 10%. Terminnya 2/10 N30, mendapatkan potongan 2% jika dilunasi dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal transaksi atau tanggal di faktur, dan jatuh tempo pelunasannya adalah 30 hari. Denda keterlambatan adalah 1%. Oke. Penjualan dikenakan PPN ya. Penerimaan kas, setiap penerimaan kas akan disetor ke bank sesegera mungkin pada hari yang sama dan sedapat mungkin tidak menyimpan dana dalam jumlah besar di perusahaan. Oke. Penilaian persediaannya metode average. Oke. Penyusutan metode garis lurus. Nah, oke. Setelah kita tadi menginput profil perusahaan ya, langkah selanjutnya adalah menginput daftar akun. Untuk daftar akun, kita langsung masukkan saja akun-akun yang ada di neraca saldo bulan sebelumnya, yaitu bulan November 2021. Jangan dari sini karena mungkin ada beberapa akun yang tidak digunakan. Jadi kita input saja yang digunakannya saja. Jadi langsung di neraca saldo November. Nah, yang ini. Oke. Kita masukkan satu persatu. Di tampilan Mayop, pilih akun, kemudian account list. Ketika kita ingin memasukkan akun baru, kita pilih new. Ya. Nah, masukkan cash in bank dulu. Cash in bank ini tipe akunnya bank ya. Kodenya 1. Kita masukkan 1101. Cash in bank. Saldonya berapa? 875 721 100. Tidak usah pakai titik ataupun rupiah, jadi aja langsung. Lalu pilih new supaya lebih cepat ya. Kita masukkan akun baru yang kedua, yaitu petty cash. Petty cash tipe akunnya masih bank ya. Kita masukkan kodenya 1102. Nama akunnya petty cash. Di enter. Saldonya 10 juta. Pilih new lagi. Yang ketiga account receivable. Nah, ini tipe akunnya account receivable-nya. Jangan sampai lupa mengganti tipe akun karena ini nanti akan berpengaruh nge-link. Account receivable 1201. Saldonya 696 850
bahas sekilas. Untuk akun-akun yang saldonya menunjukkan keadaan tidak normal, ini ketika input di Mayop untuk saldonya dikasih minus ya, simbol minus seperti ini. Apa sih saldo yang tidak normal itu? Jadi gini, kan kita tahu bahwa akun itu dibedakan secara garis besarnya ya, ada 5 misalkan. 1 harta, 2 utang, 3 modal, 4 pendapatan, 5 beban. Nah, untuk akun harta bertambahnya itu di debit. Harta itu kodenya 1 ya, berarti setiap yang kodenya 1 bertambahnya tuh di debit dan berkurangnya di kredit. Nah, adapun akun yang menunjukkan saldo tidak normal tuh contohnya gini, ini allowance for double debit. Ini tuh kode 1 harta, harusnya kan bertambah di debit. Kenapa ini ada di kredit? Nah, ini salah satu contoh menunjukkan saldo yang keadaan yang tidak normal, kasih minus. Pokoknya kata kuncinya tuh kita ngikuti aturan bertambah dan berkurangnya saldo berdasarkan kategori akunnya, tipe akunnya. Harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Utang kode 2 bertambah di kredit, berkurang di debit. Modal kode 3 bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan kode 4 bertambahnya di kredit, berkurang di debit. Beban bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit. Jika menunjukkan saldo yang sebaliknya, keadaan yang sebaliknya, kita kasih minus saja. Oke, kita langsung min 6968.500 seperti ini. Kita new. Selanjutnya ada receivable. Ini tipenya masih akun receivable. 1203 di enter. Sudah. Ini lagi merchandise inventory. Nah, ini tipenya kita rubah other current asset. Kodenya masih 1301 merchandise inventory. Saldonya 432 187 500. Oke, kita pilih new lagi. Office supply 1302. Saldonya 1525. Kita new lagi. Ini 1401. Value added text in, kita singkat fade in aja ya. Saldonya kosong, berarti langsung saja new lagi. 1402 private bet ya. Saldonya 740 906 250. Oke, lanjutnya lagi land. Nah, land tipenya kita ganti ke fixed asset karena merupakan aset tetap ya. Land itu tanah. 2101. Saldonya 500 juta. Ini lagi masih fixed asset 2201. Building at cost 1250. Oke, ini lagi 2202. Masih ya fixed asset, masih harta. Nah, ini termasuk harta tapi kok di kredit, berarti kondisi tidak normal, kita kasih minus ya. Nanti dikasih minus 166. Oke, new lagi 2301 office equipment at cost. Saldonya 150 juta. New lagi
2302. Apa? Akumulasi, depresiasi, office, equipment. Saldonya di kredit kasih minus 29050. Oke, next, lanjut. 2401 vehicle. Berapa saldonya? 271. Oke, ini lagi account payable. Nah, tipe akunnya ini diganti ke account payable, kodenya 2. Karena tipe akun ini mewakili kepala nomornya. Kalau kita sudah benar memilih tipe akun, maka di sini akan otomatis sama dengan nomor awal di sini ya. 1201. Account payable berapa? 623 218 750 ya. Lanjut lagi. Oh iya, tadi ada yang terlewat ya, akumulasi. Oke, kita ke fiksasikan dulu. 2402 akum debt vehicle 112 kasih minus 112 387 500. Oke, kita new lagi. Tadi account payable sudah accrued expense, tipenya other current liability, kode kepala 2 1202. Berapa? 31 250 123. Oke, ini lagi. Masih dividen payable. Oke, masih utang, berarti kodenya 1203. Dividen payable kosong. Ini lagi 1204. Value added tax fade out, kita singkat fade out, saldonya 0. Oke, lanjut new lagi. Masih payable 1205. Income tax payable kosong, saldonya kita new lagi. Bank loans. Nah, ini utang bank, kita ganti tipe akunnya ke long term liability atau utang jangka panjang karena ini utang bank. 2101 bank loans berapa? 369. Oke, lagi common stock, kode kepalanya 3. Nah, ini tipe akun untuk common stock equity kepala 3. 1101 common stock, saldonya 300 juta. Ekuitas modal bertambah di kredit, berarti ini saldonya normal, gak usah dikasih minus. Ini lagi 2101 saldonya 1915 771 376. Oke, lanjut. Ini dividen, beda ya, dividen sama dividen payable. Kalau payable utang, kalau dividen saja ini masuk modal. Kode kepalanya 3 2102.
dividen. Saldonya kosong. Oke, lanjut new lagi. Masih kode 3 8001 income summary kosong. Oke, next. Masih kode 3. Oke, nomor ini sudah ready. Coba kita lihat 3999. Nah, ini sudah ya, dan sama historical balancing akun namanya. Oke, kita lanjutkan. Ini lagi tadi sudah ada di sini. Yuk, masuk ke kode 4 sales masuk pendapatan, tipe akunnya income ya. Kodenya 1101 ya, sales of merchandise berapa? 7409 062 500. Oke, ini lagi 1102 masih kode kepala 4 sales discount. Nah, pendapatan itu bertambah di kredit, sedangkan ini sales discount termasuk tipenya income karena kepala kodenya 4, tapi ini di debit, berarti kita kasih minus 45.800.000. Ya lagi 1103 sales return masih di debit, menunjukkan tidak normal, kasih minus 24062 500. Oke, kita nilai lagi 2101 service income. Ini di kredit berarti nggak usah pakai minus. Oke, ini lagi. Nah, sekarang kode kepala 5. Ini tipe akunnya kita ganti ke cost of sales jadi 5. 1101 cost of goods sold berapa saldonya? 5512 187 500. Oke, ini lagi 1102 purchase discount. Nah, ini termasuk kode 5. Kode 5 itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah, ini ada di debit, berarti saldonya tidak normal, kita kasih minus ya, min 25 112 300. Oke, ini lagi. Sekarang masuk ke kode 6. Tipe akunnya expense ya, tuh 6. 1101 wages and salaries expense 343 750 750.000 ya. Selanjutnya 1102 uncollectible akun. Nah, ini tuh sama kayak debit expense, saldonya 6 juta. Yuk lagi 1103 advertising expense berapa? 6875. Oke, ini lagi ini 1104 sebentar.
ini ya, 1104 depreciation vehicle berapa? 737 500. Oke, lanjut 1105 maintenance berapa? 7150. Oke, new lagi 1106 newspaper berapa? 5.500.000. Oke, lanjut 1107 supplies berapa? 13.365. Oke, lanjut ini 1108 income tax expense. Yes, saldonya 0. Oke, langsung saja yuk. 1109 depreciation expense Willy berapa? 22 juta. Oke, lanjut 110 depreciation equipment 3850. Oke, selanjutnya 111 electricity bulb and water ya, cukup ini aja. 21569 070. Selanjutnya 8, kode 8 interest revenue ini other income, tipenya kita ke other income, ganti kepalanya 8, kepala kodenya sesuai. Oke, kita masukkan 1101 interest revenue berapa saldonya? 13.365. Oke, new lagi masih kode 1999. Ada revenue berapa? 1327. Oke, selanjutnya nah ini masuk ke kepala kode 9, berarti ini tipe akunnya other expense ya. 1001 bank charge berapa? Bank charge 607.500. Oke, selanjutnya 1101 interest expense 54.450. Oke, ini lagi satu sebentar ya, ini tadi yang terakhir ya, 91999 ada expense. Ini tulisannya bisa kapital, bisa
huruf awalnya aja yang kapital ya. Opening balance kosong saldonya. Oke, berarti sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita sekarang cek apakah yang sudah kita input saldo-saldonya benar, karena kalau sudah benar berarti tidak akan selisih balance antara debit dan kreditnya. Dan untuk mengeceknya, kita bisa close dulu ini. Nah, di tampilan Mayop kita lihat menu yang di atas ada setup, pilih balance, akun opening balance. Nah, ini jika amount left to be allocatednya 0, berarti ini sudah benar yang sudah kita input. Debit dan kreditnya sama ya. Oke. Nah, kita lihat kembali akun list. Jika kita lihat di sini ada beberapa akun yang tidak digunakan oleh PT Jaya Tama dan kita bisa menghapusnya. Kalau yang bisa dihapus kita hapus, yang tidak bisa dihapus kita biarkan karena itu sudah nge-link mungkin. Contoh untuk menghapusnya, misalkan yang pertama general check akun ini tidak digunakan oleh PT Jaya Tama, kita bisa hapus. Caranya klik 2 kali di menu di atas, pilih edit, kemudian delete akun. Nah, ini tidak bisa dihapus berarti sudah nge-link, tidak apa-apa. Kita cari yang bisa dihapusnya. Undeposit fund, klik 2 kali, menu di atas pilih menu edit, delete akun. Oke, ini tidak bisa. Kita cari lagi ke bawah, payroll. Nah, ini payroll kita coba hapus. Kalau bisa dihapus akan seperti itu, langsung terhapus. Silahkan dihapus yang bisa dihapus dan yang tidak biarkan. Oke, close. Setelah kita menginput daftar akun ya, langkah selanjutnya adalah mengatur link akun. Oke, di menu Mayop, pilih menu yang di atas setup, kemudian link akun. Ada 3 yang harus kita atur linknya. Kita satu persatu dulu. Yang pertama account and banking account, pilih. Nah, kita harus mengganti yang di bawahnya. Kalau yang atasnya tidak usah diganti, historical balancing akun tetap, yang bawahnya ganti ke cash in bank. Yes. Oke. Lagi setup link akun sales. Nah, ini ada 2 yang harus diganti. Pertama trade debitors. Di sini asset account for tracking receivable, ganti oleh akun receivable. Yang bawahnya cash in bank. Oke, selesai. Satu lagi link akun yang ketiga. Ini liability account for tracking payable, ganti, jangan trade creditor tapi account payable. Samakan dengan ini ya, supaya sinkron. Ini ujungnya payable, kita juga payable, ujungnya account payable. Yang bawahnya cash in bank. Oke, selesai mengatur link akun ya. Nah, karena kita sudah diatur kembali linknya, pasti ada akun yang bisa dihapus. Kita buka di akun account list, contoh general check akun tadi sudah kita ganti, ini pasti sudah bisa dihapus. Nah, gitu. Silahkan hapus yang bisa dihapus ya. Setelah kita mengatur link akun, selanjutnya adalah mengatur pajak ya. Di mana menunya? Nah, di sini list. Pilih list, kemudian tax kode. Ada 3. Yang pertama IMP import dati, klik 2 kali. Ini tidak digunakan, jadi kita hapus saja. Karena tadi sesuai soal PT Jaya Tama itu ada 2, kena pajak dan tidak kena pajak gitu. Kita lihat lagi di kebijakan akuntansinya ya. Mana? Nah, ini. Sebentar ya. Kita lihat kebijakan untuk pembelian dan penjualan. Nah, ini VAT in, VAT out, kena pajak dan tidak kena pajak. Ini IMP kita hapus. Caranya tadi
pilih IMP, klik 2 kali, pilih menu edit, kemudian delete, selesai ya. Maka tinggal 2. Nah, yang ente kita edit dulu, kita ganti namanya. Klik 2 kali ente, kita ganti di sini jadi tidak kena pajak. Oke, yang kedua VAT, value added tax. Nah, ini kena pajak. Kita masukkan berapa pajaknya. Di sini disebutkan bahwa VAT in dan VAT out di bawah ya ada ini 10%. Nah, VAT out 10%, VAT in 10%, maka rate-nya ganti 10% seperti ini. Oke, kemudian yang bawahnya ini ada 2 kolom, kita ganti VAT collected karena akun yang digunakan PT Jaya Tama tuh VAT out dan VAT in, kita ganti, sesuaikan. Itu yang atas VAT out ya. Mana VAT out kita cari? Nah, ini VAT out ya, yang bawahnya VAT in. Jangan sampai terganti. Ini oke, VAT out dan VAT in. Kalau sudah oke. Nah, selesai, kita close. Setelah mengatur pajak, apa yang harus kita kerjakan selanjutnya? Yaitu kita bisa masukkan daftar customer dan supplier. Oke, kita lihat di soal. Sebenarnya kita bisa menginput daftar customer supplier atau juga persediaan barang dagang. Bisa yang mana saja, yang penting pertama kita masukkan daftar akun, kemudian link akun dan pajak. Setelah itu silahkan. Nah, kita lihat soal aja ya. Di sini di soal ternyata persediaan barang dagang dulu. Oke, kita input persediaan barang dulu. Nah, di Mayop, di tampilan utama Mayop, pilih inventory ya. Kemudian item list. Nah, karena kita mau menambah barang baru, pilih new. Oke, kita masukkan. Di sini PT Jaya Tama ternyata menjual barang berupa lemari pajang. Ada 2 barang yang dijual, lemari pajang tipe 1 dan tipe 2. Kita masukkan satu persatu. Ini dulu yang pertama. Item number bisa diisi dengan kode LJ-1P. Di enter. Kita masukkan namanya. Lemari pajang tipe 1. Kita checklist semua. Oke, karena ini perusahaan dagang, kita checklist semua. Saya beli, saya menjual, dan saya menyimpan barang. Untuk kolom di sampingnya yang 3 kita sinkronkan, sesuaikan. Untuk cost of sales akun, kita pilih cost of goods sold. Kemudian income account for tracking sales ya, berarti sales. Pokoknya menyesuaikan yang di sini saja, sinkronkan. Asset account for item inventory, merchandise in inventory. Oke, setelah ini diisi, lihat item sama buying kemudian selling. Di buying kita ada sedikit yang harus dirubah ini. Pertama ganti sama VAT, kemudian buying unit of measure, unit, isi unit, kemudian sellingnya sama, ini ganti VAT, kemudian ininya unit. Oke, kalau sudah oke kan, pilih ignore all ya, selesai. Baru satu. Yang kedua kita pilih new lagi, masukkan barang yang kedua, kodenya LJ-2P, enter, namanya lemari pajang tipe 2. Oke, kita checklist semuanya. Kita lihat buyingnya sudah diisi, VAT sama unit, sellingnya juga VAT dan unit. Artinya ketika kita beli dan jual dikenakan pajak itu, dan kuantitasnya unit. Oke, ignore all, close
close ya. Kita sudah memasukkan nama barang dan kode barang. Selanjutnya adalah unit dan harga satuannya. Nah, ini close dulu. Masih di menu inventory. Kita sekarang pilih yang count inventory ya. Kita lihat. Nah, di sini ada tampilan seperti ini. Item number, counted, different. Untuk mengisi unit, kita masukkan ke count ya, sesuaikan. Lemari pajang tipe 1 ada 45. Lemari pajang tipe 2 ada 42. Kalau sudah sama, pilih adjust inventory. Dan ini pilih merchandise inventory. Kemudian continue opening balance. Nah, di sini kita sesuaikan dulu tanggalnya. Ini per tanggal berapa? 30 November. Oke, kita sesuaikan 30 bulan 11 2021. Sebentar. Nah, tadi kan tidak bisa menginput tanggal 30 ya. Nah, kita di sini masukkan tanggal 1 Desember. Karena ini saldo awal persediaan barang dagang, baru bisa. Ya, jadi ini di soal 30 November 2021. Nah, tapi di Mayop untuk date-nya masukkan tanggal 1 saja dengan keterangan di memonya saldo awal persediaan barang dagang gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat di kolomnya, kita masukkan harga per unit, harga satuannya. Di kolom yang mana? Di kolom unit cost. Untuk tipe 1P harganya itu 4.062.500. Di enter, maka amountnya totalnya akan sama. Oke, sudah sama. Untuk tipe 2 harganya 5.937.500 rupiah. Kita lihat 249.375. Oke, sudah sama. Kalau sudah sama, kita record. Selesai ya. Sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya, menginput daftar customer dan supplier. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu nama-nama customer dan suppliernya, baru nanti saldo awal utang dan piutangnya. Jadi kita masukkan dulu kode, nama pelanggan, dan alamat. Di Mayop, pilih menu card file. Di tampilan command center pilih card file, kemudian card list. Seperti biasa, kalau mau menginput daftar yang baru itu pilih new ya, sama. Oke, kita masukkan yang mana dulu? Pelanggan. Maka di sini pilihannya customer ya. Jangan salah pilih. Kalau pemasok supplier, jadi menyesuaikan. Namanya toko Armida. Di enter. Card ID-nya C001. Alamatnya Jalan Proklamasi Jakarta Utara. Oke, sudah sampai sini saja. Kita new lagi. Yang kedua, toko Lavender. Kodenya C002. Alamatnya Jalan Sutomo Jakarta Selatan. Oke, new lagi. Yang ketiga, toko Marvelo. Kodenya C003. Alamatnya Jalan Ahmad Yani Jakarta. Oke, kita new lagi. Masih ada satu lagi ya. Toko berlian. Toko berlian, di enter. Kodenya C04. Alamatnya
Jalan WR Supratman, Jakarta Pusat. Sudah. Nah, sekarang kita langsung saja ya nama suppliernya. Jadi kita di sini input nama customer sama supplier. Oke, kita new lagi. Nah, di sini perhatikan kalau supplier kita ganti ke supplier. Masukkan yang pertama PT di Rama. Di enter, kodenya S001, alamatnya Jalan Ki Hajar, Jakarta Pusat. Yang kedua, PT Andara. Di enter, kodenya S002, alamatnya Jalan Soekarno, Jakarta Timur. Oke, apakah masih ada supplier? Sudah tidak ada ya, cuma 2. Oke, kalau sudah selesai kita oke kan. Nah, ada 4 customer dan 2 supplier, sama ya. Sudah selesai semuanya di input, nama customer suppliernya kita close. Sekarang kita masukkan saldo awal utang dan piutang dari customer dan supplier. Nah, untuk menginput saldo awal utang piutang di tampilan Mayop, pilih menu yang di atas yaitu menu setup. Kemudian pilih balance. Kalau kita mau menginput saldo piutang dulu, pilih customer balance. Nah, ada 4. Pilih add sale. Kita masukkan toko Armida. Di sini diketik toko Armida. Oke, di enter. Nah, tanggal invoice kita masukkan di sini 29 November 2021. Oke, terminnya di sini termin. Pilih in a given. Diskon day, hari kena diskonnya 10 hari ya. Balance due day 30 hari, jatuh tempo. Nah, yang ini diskon days, potongannya 2%. Nah, yang ini 2%. Monthly charge for late payment, denda keterlambatan 1%. Pilih 1. Kalau sudah oke. Nah, PO nya tidak ada, invoice tidak ada, langsung ke ini saldo awal piutang, berarti memo langsung. Kita masukkan saldo awal piutang dagang. Masukkan di sebelah sini totalnya 249 768 750. Record. Kita add sale lagi, toko yang kedua, toko lavender. Di enter. Terminnya 2/10/30. Ininya pilih in a given, ininya 10, balance today 30, 2%, denda 1%. Oke. Tanggalnya 30 November. Langsung ke memo saldo awal piutang dagang. Berapa? 228 112.500 ya. Oke, kalau sudah sama record, add sale lagi yang ketiga, toko Marvel. Di enter, terminnya sama 2/10 30. Ini pilih in a given 10 hari, jatuh tempo 30 hari, diskonnya 2%, denda 1%. Oke, tanggalnya 20 November. Langsung ke saldo awal piutang dagang. Berapa saldonya? 203.568.750. Oke, record. Masih ada satu lagi, toko berlian. Add sale lagi, toko berlian. Enter. Terminnya sama 2/10/30. Ini pilih in a given, ininya 10 hari, 30 hari, diskon 2%, denda 1%. Oke.
tanggalnya 20 Juni, berarti bulan 6 ya. Saldo awal piutang dagang berapa? Piutangnya 15.400.000. Kita record. Nah, kalau ada notif congratulation berarti yang sudah kita input sesuai dengan total saldo piutang yang ada di neraca. Oke, kita close. Sekarang kita input saldo awal utang dagang. Masih di menu setup, pilih balance ke supplier balance ya. Add purchase, kita masukkan tokonya PT ya kalau nggak salah. Nah, PT Dirama dulu. PT Dirama, enter. Terminnya 3/15 N per 45. Oke, termin. Pilih tanda panahnya ya, diklik. Pilih in a given, discount days-nya ini 15 hari mendapatkan diskon. Jatuh tempo, batas jatuh temponya 45 hari. Berapa potongan jika dibayar dalam waktu dekat atau sesuai hari kena diskon 3%. Oke, denda keterlambatan ini nanti akan diisi oleh PT Dirama ya. Oke, tanggalnya 15 November. Nah, keterangannya ini saldo awal utang dagang ya. Dagang berapa? 297 343 750. Record. Satu lagi, PT Andara, terminnya 3/15. Oke, masih sama. Pilih a given, ininya 15 45 hari 3%. Oke, tanggalnya 23 November 2021. Nah, di sini memonya saldo awal utang dagang berapa? 325, jadi 875. Oke, kita record. Nah, ada notif congratulation, berarti sudah sesuai ya, sudah sama jumlahnya. Oke, kita close. Nah, untuk input data awal perusahaan sudah selesai sampai sini ya. Langkah selanjutnya adalah mengerjakan soal transaksi selama 1 bulan, kemudian jurnal penyesuaian, kemudian menyimpan laporan keuangan dan backup file. Nanti akan disampaikan di video sesi 2-nya ya. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe jika video saya bermanfaat, supaya saya lebih semangat lagi buat mengupload video ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.